Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscribe. Kembali lagi bersama saya Fredo Dana. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat subscribe tentang penyadapan manggar buah kulang kaling. Sebenarnya di beberapa video itu udah pernah saya jelasin dan udah saya upload juga, tapi mungkin yang nggak lihat ya, jadi tanya lagi. Oke, saya jelasin lagi cara nyadap manggar buah kulang kaling itu nggak jauh beda sebenarnya ya sama cara penyadapan manggar bunganya. Cuman bedanya di sini di pemukulan aja. Di pemukulannya dia harus agak lebih keras dibandingin dengan penyadapan manggar bunga aren gitu. Nah, jadi kalau untuk pemukulan di bagian pok manggar buah kulang kaling ya, misalkan manggar buah kulang kaling kan nyodok gini nih. Nah, di bagian pok ini kita pukul agak keras. Nah, di bagian apa namanya di selaput-selaputnya itu setiap manggar kan ada batas-batasnya tuh, ada gelangannya. Nah, di bagian gelangannya itu harus bener-bener rata gitu ya. Jadi di bagian gelangannya harus bener-bener rata. Nah, terus rata sampai ke pucuk seperti itu. Nah, setelah kita rata di pemukulan, kemudian kita lakukan pengayunan. Itu pengayunannya 100 sampai 150 kali ayunan. Untuk manggar buah kulang kaling yang masih agak muda, tetapi kalau yang udah tua, itu kan diayunkan berat ya. Jadi harus kita apa sih? Bahasanya kita njot-njot gitu ya, kita naikin manggar buah kulang kalinya, kemudian kita ayun-ayun menggunakan badan kita gitu, kita njot-njot seperti itu ya, karena keras kalau diayun, tapi kalau kuat ngayunnya ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau untuk manggar yang bunganya untuk manggar yang mudanya, manggar buah kulang kalinya muda, itu bisa dilakukan pengayunan seperti itu. Nah, untuk pengayunannya 100 sampai 50 kali ayunan, dan untuk pemotongannya juga sama ya sahabat ya. Untuk pemotongan itu sebaiknya kita cek terlebih dahulu ya. Kita cek di salah satu tangkai manggar buah kulang kalinya. Nah, jika sudah mengeluarkan air itu sudah bisa dilakukan pemotongan. Tetapi ketika kita potong tangkai manggar buah kulang kalinya itu belum mengeluarkan air ataupun hanya baru mengeluarkan lendir, itu jangan dulu dilakukan proses pemotongan seperti itu ya. Jadi patokannya juga sama gitu, sama manggar buah sama manggar bunganya gitu. Jadi ketika kita lakukan pengecekan, jika sudah mengeluarkan air, itu bisa dilakukan pemotongan. Nah, untuk pemukulan dan pengayunannya, untuk jeda waktunya itu sama 1 minggu 2 kali, Senin dan Kamis. Kalau saya ya, 1 minggu itu 2 kali, Senin dan Kamis untuk pemukulannya dan pengayunannya. Nah, itu kan setelah kita pukul secara merata, kemudian udah kita pukul secara merata sampai 2 kali ataupun 3 kali balikan, itu kan kita lakukan pengayunan 100 sampai 150 kali ayunan, itu dengan jeda 1 minggu 2 kali, kemudian dengan banyaknya itu nggak mesti ya, kalau banyaknya bisa sampai 7 sampai 9 kali juga bisa ya. Jadi nggak bisa jadi patokan, tergantung manggar bunganya juga, tergantung manggar buahnya juga gitu. Kalau besar panjang itu biasanya ya sampai ngeluarin air gitu, kita pukul dengan kita ayun itu sampai ngeluarin air. Nah, patokannya juga di pengecekan gitu ya. Kalau misalkan udah 7 kali kita pukul kita ayun, ataupun baru 5 kali kita pukul kita ayun, ataupun 9 kali kita pukul dengan kita ayun, itu harus kita lakukan pengecekan seperti itu. Jika sudah mengeluarkan air, itu sudah bisa dilakukan pemotongan. Tetapi jika belum mengeluarkan air, itu jangan dulu dilakukan proses pemotongan. Nantinya takutnya gatot gitu kan. Kalau gatot udah capek-capek kita ngerjain, nanti tidak keluar air seperti itu. Oke, terima kasih, sampai sini paham. Kalau belum paham silahkan tanya lagi di kolom komentar. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berhasil ya untuk kita semua, untuk penyadap aren ya. Oke, terima kasih, kita lanjut di video-video berikutnya. Salam sehat, salam satu tangga. Bye.